Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Aini dari kelas 3 D3 Elektronika B NRP 036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan K3 pada bidang konstruksi. Latar belakang, konstruksi bangunan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan seluruh tahapan yang dilakukan di tempat kerja. Indonesia pada saat ini umumnya sedang mengalami pembangunan di segala bidang, di antaranya yaitu pembangunan fisik kota. Pembangunan di Indonesia, khususnya di kota Surabaya, membuat kontraktor saling bersaing melaksanakan sebuah proyek konstruksi. Namun, masih banyak para pekerja yang mengesampingkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi. K3 sendiri merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat melindungi dan menghindarkan para pekerja dari kecelakaan kerja. Berikut merupakan data kecelakaan kerja di bidang konstruksi. Dapat dilihat pada grafik di sebelah kiri, merupakan jumlah kecelakaan kerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2019, terdapat sekitar 180.000 kasus kecelakaan kerja yang kemudian meningkat pesat pada tahun 2020 menjadi 225.000 kasus. Namun pada tahun 2021, jumlah kecelakaan kerja mengalami penurunan sampai sekitar 54.000 kasus. Kemudian dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan bahwa konstruksi merupakan sumber terbesar penyebab tingginya angka kecelakaan kerja, yaitu sebesar 32%. Konsep dasar K3 pada bidang konstruksi. Konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pengembangan gedung, pembangunan prasarana sipil, dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Industri konstruksi merupakan salah satu industri yang paling berkembang pesat di seluruh dunia dan juga merupakan industri dengan tingkat bahaya yang paling tinggi. K3 menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 463 Tahun 1993 merupakan upaya perlindungan yang dilakukan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat saat berada di lingkungan kerja, serta memastikan agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Berikut peraturan-peraturan K3. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemanusiaan di sini berarti manusiawi, yang artinya berhak mendapatkan jaminan keselamatan dan rasa aman saat berada di tempat kerja. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 yang berisi tentang keselamatan kerja, yaitu bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1980 yang berisi tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan, yaitu perlu diadakan upaya untuk mengawasi dan memberikan perlindungan kerja pada seluruh pekerja konstruksi bangunan agar mampu menurunkan angka kecelakaan kerja. Kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 174 Tahun 1986 yang berisi tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi, bahwa pekerjaan konstruksi yang melibatkan bahan bangunan, peralatan, penerapan teknologi, dan tenaga kerja perlu memperoleh perlindungan keselamatan kerja, khususnya terhadap ancaman kecelakaan kerja. Yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 yang berisi
tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3, yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan, meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya khusus untuk mengendalikan resiko saat proses produksi atau operasional di tempat kerja guna meningkatkan efektivitas perlindungan bagi tenaga kerja. Berikut teori terkait K3 pada bidang konstruksi. Industri konstruksi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Ketiga konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 50 Tahun 2012. Kemudian aspek keselamatan kerja di bidang konstruksi. Salah satu upaya pemerintah dalam membangun aspek keselamatan kerja di bidang konstruksi ini yaitu memberikan unit keselamatan konstruksi atau biasa disingkat menjadi UKK pada penyediaan jasa pekerjaan konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMK 3 dalam pekerjaan konstruksi. Kemudian terdapat potensi bahaya di bidang konstruksi. Yang pertama yaitu bahaya sosial, merupakan salah satu bahaya yang disebabkan oleh tindakan manusia yang kurang teliti atau ceroboh. Kemudian bahaya ergonomi, salah satu bahaya yang disebabkan oleh suatu pekerjaan yang tidak menyesuaikan kondisi pekerjanya. Kemudian bahaya mekanis, merupakan salah satu bahaya yang disebabkan oleh faktor mekanik, seperti mesin dan lain-lain. Kemudian terdapat bahaya elektrik, merupakan salah satu bahaya yang disebabkan oleh aliran listrik. Kemudian yang terakhir yaitu bahaya radiasi, merupakan salah satu bahaya yang disebabkan oleh pancaran gelombang cahaya ketika kita tidak menggunakan kacamata pelindung saat melakukan penyeldaran atau pengeboran dan pengelasan, dan lain sebagainya. Berikut merupakan upaya untuk meningkatkan safety di bidang konstruksi, yaitu meningkatkan tenaga kerja yang terlatih dengan memberikan pelatihan atau pembinaan metode kerja. Kemudian menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 seperti menggunakan APD, alat pelindung diri. Kemudian membuat regulasi keselamatan konstruksi seperti pemberlakuan aturan khusus para pekerja di PENS. Kemudian menyusun job safety analysis sebelum melakukan pekerjaan seperti pengecekan rutin pada para pekerja oleh pihak berwenang yang ada di PENS. Kemudian terakhir yaitu mengendalikan bahaya secara maksimal seperti pembuatan SOP yang ada di kampus PENS. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada bidang konstruksi sangat penting agar pekerja selalu dalam keadaan aman, selamat, dan nyaman selama berada di lingkungan kerja. Karena penyumbang terbesar angka kecelakaan kerja yaitu ada di bidang konstruksi. Harapannya, para pekerja konstruksi dapat melakukan pekerjaan lebih aman dan produktif dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap sehingga pengerjaan konstruksi tidak memakan waktu yang lama dan menghasilkan bangunan yang kokoh serta nyaman. Kemudian untuk sarannya, para pekerja konstruksi agar lebih memperhatikan dan meningkatkan penerapan K3 dimanapun mereka berada. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai penerapan K3 pada bidang konstruksi. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.